Perkenalkan, nama saya Idewo Gederai Putra Sandiasa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya dengan nomor induk mahasiswa PPG 121-232-1046 pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya siap melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik Pak. Itu yang Bapak harapkan ya. Jadi Bapak harap kalian tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar fisika kembali, namun dengan bahasan yang berbeda. Nah, materi sebelumnya itu adalah tentang fluida statik. Kita akan bahas sekarang tentang fluida dinamik. Bapak harap kalian masih semangat ya belajar fisikanya. Nah, untuk hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, ya seperti biasa, kita akan awali pembelajaran hari ini dengan doa. Oleh karenanya, Bapak minta bantuan dari Arsa, seperti biasa, untuk memimpin doa hari ini. Baik Pak, terima kasih. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Arsa telah memimpin doa kita di awal pembelajaran. Oke anak-anak, kita melanjut untuk pembelajaran hari ini. Namun Bapak ingin cek dulu kehadiran kalian. Nah, siapa yang tidak hadir? Oh ya, ada satu orang yang tidak hadir, sudah konfirmasi ke Bapak tadi. Ya, tidak apa-apa. Bapak ingin mengecek koneksi dari jaringan kita ya. Bapak cek, ada yang belum on kamera, tolong silakan on kamera dulu. Ya. Terima kasih anak-anak telah on kamera, berarti kalian sudah semangat ya belajar fisika hari ini. Nah, biar tambah semangat lagi, Bapak minta kalian untuk melakukan tepuk PPK. Ya. Baik teman-teman, mari kita melakukan tepuk PPK sebelum belajar. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian telah melakukan tepuk PPK, sembari kalian juga melemaskan otot motorik kalian ya. Nah, Bapak ingin juga tahu ya terkait pembelajaran kita minggu lalu ya. Bapak akan berikan kalian kuis berkenaan materi yang kita pelajari minggu lalu. Yang kita gunakan platformnya adalah Quizzes. Jadi silakan kalian masuk ke platform Quizzes. Kita akan mulai untuk pelaksanaan kuisnya.
nilainya tertinggi. Ada Wulan, kemudian Cynthia, dan Sayu. Ya. Kita review untuk pertanyaannya ya, anak-anak. Nah, kira-kira nih untuk mengingatkan pembelajaran kita minggu lalu. Peristiwa bahan bakar minyak bisa naik ke atas sesuai gambar menerapkan konsep kapilaritas. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar tersebut. Konsep yang ditunjukkan pada gambar adalah Viskositas. Oke, dan benar sekali. Kemudian yang ketiga, gambar apa itu? Gambar silet. Silet, kan sudah dipraktekkan. Peristiwa pada gambar dapat terjadi karena ya. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah melakukan kuis dengan baik. Nah, materi selanjutnya adalah tentang fluida dinamis. Sudah tampak di layar kalian untuk perangkat di perangkat? Oke, kita lanjut. Nah, Bapak akan berikan satu gambar. Kira-kira dari pengamatan kalian, gambar apakah ini? Pemadaman kebakaran. Nggih. Apa lagi yang kalian bisa amati? Airnya Dari selang, iya. Nah, gambar ini akan terkait dengan materi yang kita akan pelajari bersama. Nih. Izinkan Bapak untuk menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Untuk kompetensi dasar ranah pengetahuannya, itu adalah menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Bapak bisa sampaikan. Melalui proses pembelajaran materi fluida dinamis dengan menggunakan model problem-based learning, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Peserta didik juga diharapkan percaya diri serta terampil dalam merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida dinamis serta mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Nah, untuk teknik penilaian mencakup 3 ranah. Yang pertama, untuk aspek pengetahuan, itu Bapak lakukan dengan tes formatif di akhir pembelajaran. Untuk aspek keterampilan, itu menggunakan rubrik pelaksanaan LKPD dan aktivitas belajar. Dan terakhir, untuk aspek sikap, Bapak lakukan dengan observasi dengan jurnal. Kita ke inti dari pembelajaran. Nah, anak-anak, pada tahap ini kalian akan diorientasikan permasalahan. Silakan bisa disimak video yang Bapak bisa tampilkan di perangkat kalian. Oke, kalian bisa simak videonya anak-anak? Bapak ingin tanya dulu, video tentang apakah yang Bapak tampilkan tadi? video Memadamkan api. Ya, berarti kalian sudah menyimak dengan baik ya. Nah, Bapak akan orientasikan kalian terhadap permasalahan yang Bapak ingin
kalian bisa kelola ya. Nah, Bapak bertanya dulu, analisislah mengapa selang pemadam kebakaran diatur posisinya demikian rupa oleh kru pemadam dan ujung dari selang luas lubangnya lebih kecil dalam mengatasi kebakaran. Ya, silakan Cynthia. Karena itu api kan tidak mungkin dijangkau dari posisi yang dekat. Jadi karena dia pemadamnya milih posisi yang jauh, terus selangnya dikecilin supaya bisa menjangkau api itu dari jauh. Kan laju airnya itu lebih cepat kalau selangnya dikecilin. Iya. Ada yang lain lagi? Bagus, Cynthia. Ada? Sama. Jawaban kalian Bapak keep dulu ya terkait dengan permasalahan tadi. Kalian akan Bapak arahkan pada kegiatan praktikum nanti untuk membuktikan apakah alasan kalian itu udah benar sesuai dengan konsep. Bapak akan sampaikan ya, jadi untuk tahapan yang kedua ini adalah organisasi belajar. Nih, tadi Bapak sampaikan kalian akan melakukan kegiatan praktikum virtual. Nah, sebelumnya Bapak tanya, kalian kan sudah Bapak berikan LKPD ya di WA, sudah Bapak bagikan kemarin nih. Nih, kalau sudah Bapak juga ingatkan lagi, silakan nanti kalian melakukan literasi terkait modul dan LKPD-nya. Dan kemudian Bapak akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok, seperti yang tampil di slide. Nah, anak-anak, Bapak juga sampaikan apa yang perlu kalian pahami terkait pembelajaran menggunakan virtual lab. Ini bentuk LKPD yang Bapak berikan. Setelah kalian melakukan kegiatan analisis, kalian lanjut dengan kegiatan menyimpulkan. Nah, kesimpulan apa yang dapat dibuat setelah melakukan percobaan dan berdasarkan data serta analisis data yang telah dilakukan? Silakan kalian simpulkan dengan baik. Oke, jadi kalian sudah paham nggak untuk tugasnya masing-masing? Siap, Ya, kalau sudah, silakan masuk ke grupnya masing-masing ya. Untuk link dari masing-masing grup, Bapak sudah tampilkan di chat. Sebelumnya, kita ukur dulu untuk ketinggiannya. Karena perbedaan ketinggiannya 1 meter, di sini kita pakai yang 2 ya. Setelah ini, oke, ketinggiannya sudah 3. Untuk luas penampang yang pertama itu 5 meter ya. Oke, lewat. Oke. Di sini yang 4. Oke. Nah, jadi di sini sudah luas penampangnya sudah. Kita hitung tambah kecepatannya. Itu dapat 1, kecepatannya bin dan teman-teman semuanya. Yang ini kita dapat 1,3. Dan tekanannya kita dapat ini ya 127,0. Oke.
ini. Oke, berarti lebih besar tekanan di luas penampang yang 5 meter ya. Oke, bisa dicatat dulu, Bin. Saya bantu untuk tekanannya segini dan untuk kecepatannya. Coba ditampilkan. Oke, ini untuk tabelnya. Jadi didapat tekanannya 127,00 dan 119,62. Mohon izin pertanyaan ini, Pak. Ya, silakan Harsa. Di sini sampai di ujung mentok di sini, Pak, untuk mengukur kecepatan boleh. Oh, enggak, sampai yang di warna biru aja. Sampai di sini dan sampai di meter itu, Pak. Oke. Oke, baik, Pak. Nah, untuk kecepatan di pipa 2 dengan luas 1 meter persegi, kita dapat 4,7 meter per sekon. Bisa ditulis. Nah, untuk tekanannya sendiri 113,114 kilopascal. Ya. Ini biarin nanti diubah jadi 2 meter. udah. Ratain dikit. Kenapa? Ratain. Udah ada tangannya. Udah. Nah, ini untuk kecepatannya 2,3. Airnya. Ini di bensin. Satunya sama yang satu. Ya, sama 1,0. Kayaknya kurang ke sini deh sebenarnya, lebih dekat ke pipanya itu. Lewatan. Ke kanan lagi. Enggak di titik. Tapi kalau salah lebih dekat ke pipa deh. Itu titiknya soalnya belum ada dekat. Gitu. Udah sih kurang lebih segitu. 2,3. Kalian sudah melakukan kegiatan praktikum tadi dengan baik? Sudah, Pak. Kalau sudah, ya kita konfirmasi untuk masing-masing kelompok. Berarti ada 4 kelompok yang menyajikan hasil laporannya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Siapa perwakilannya? Baik Pak, izin share screen untuk yang presentasi nanti anggotanya Bung Mingga Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan sebelumnya. Untuk yang pertama adalah pengamatan 1 dengan jenis fluida air dengan massa dingin 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk luas penampang pertama yaitu luasnya sama 3 meter kuadrat, maka didapatkan kecepatan yang sama juga yaitu 1,7 meter per second dan debit yang sama juga yaitu 5 meter kubik per second. Kesimpulannya, untuk asas kontinuitas, semakin besar luas penampang, maka kecepatan dan kelajuan airnya juga akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Dan juga, volume air yang mengalir di setiap titik pipa adalah sama,
sehingga persamaannya Q1 sama dengan Q2, atau A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Dan untuk hukum Bernoulli, semakin besar luas penampang, maka tekanannya akan semakin besar, begitu juga sebaliknya, jadi luas penampang dan tekanan berbanding lurus. Sementara semakin besar luas penampang, maka kecepatannya akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya, jadi luas penampang dan kecepatan berbanding terbalik. Baik, sekian hasil percobaan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 itu hasilnya nih. Silakan untuk kelompok 2. Untuk kegiatan di kelompok 2, jadi saya sendiri akan menyampaikan hasil kegiatannya, Pak. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kita dapatkan jika luas penampang pipa diperbesar, maka kecepatan aliran fluida akan kecil, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, jika massa jenis fluida yang digunakan berbeda, maka tekanannya juga berbeda, walaupun luas penampang dan kecepatannya sama. Selanjutnya, luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan, luas penampang berbanding lurus dengan tekanan. Oke, kita melaju ke kelompok 3. Sudah, Gus? Sudah. Baik, jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kami, yaitu tentang percobaan asas kontinuitas dan juga Bernoulli pada fluida dinamis. Nah, kami langsung saja ke yang pertama, yaitu hasil pengamatan kami. Silahkan, Gus. Nah, dimulai dari pengamatan kegiatan yang pertama. Di sini kami melakukan percobaan, yaitu tentang hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatannya. Jadi untuk tabel pengamatan 1 ini akan dijelaskan oleh Gus Manu. Untuk waktunya saya persilahkan. Sekarang kami akan lanjutkan ke kesimpulan akhirnya. Untuk kesimpulan ini akan dibacakan oleh Aurelia dan juga Puja. Untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan percobaan tadi. Yang pertama yaitu mengenai asas kontinuitas, yaitu luas penampang pipa berbanding terbalik dengan kecepatan alir fluida pada pipa. Semakin besar luas penampang pipa, maka akan semakin kecil kecepatan alirnya, dan berlaku sebaliknya. Kemudian, persamaannya dapat ditulis dengan Q1 sama dengan Q2, atau A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Aurelia. Sekarang dilanjutkan oleh Puja untuk menjelaskan tentang asas Bernoulli-nya. Untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bacakan kesimpulan yang sudah kita dapat ada asas Bernoulli. Yang pertama yaitu luas penampang berbanding lurus dengan tekanan pada aliran fluida pipa. Makin luas penampang pipa, maka tekanan juga semakin besar dan sebaliknya. Yang kedua, luas penampang pipa berbanding terbalik dengan kecepatan aliran fluida pipa. Makin luas penampang pipa, maka kecepatan aliran fluida akan menjadi lebih kecil, begitupun sebaliknya. Baik, terima kasih Puja. Nah, teman-teman semua, itu dia hasil diskusi dari kelompok 3. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jadi akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ya, itu tadi dari kelompok 3. Nah, sekarang bisa lanjut ke kelompok 4. Baik, terima kasih. Jadi untuk kelompok 4 sendiri, yang akan share screen adalah saya. Kemudian selanjutnya untuk kesimpulan.
Kesimpulan apa yang dapat dibuat setelah melakukan percobaan dan berdasarkan data analisis data yang telah dilakukan? Untuk yang pertama, berdasarkan asas kontinuitas. Hubungan antara luas penampang pipa A2 dengan kecepatan alir fluida pada pipa atau P2 jika ditinjau dari tabel pertama berbanding terbalik. Karena semakin besar luas penampang, maka kecepatan alir fluida akan semakin kecil. Dan begitu juga sebaliknya. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 4. Terima kasih anak-anak, kalian sudah belajar dengan baik. Kalian telah melakukan praktikum dan bisa menyajikan hasil dari praktikum tadi. Nah, hasil yang tadi sudah bagus ya. Kita analisis bersama hasil yang kalian telah lakukan. Nah, izinkan Bapak share screen dulu ya. Bapak akan melakukan penguatan terkait apa yang kalian juga kerjakan tadi. Nih. Tentang fluida dinamis yang mencakup kontinuitas dan hukum Bernoulli. Oke, bicara tentang fluida yang mengalir, berarti kita bicara tentang bahasan fluida ideal, ya. Adapun syarat-syarat fluida ideal, ya, yang pertama itu tidak dapat dimampatkan. Nah, atau dengan kata lain, volume dan massa jenis dari fluidanya itu konstan ketika diberikan tekanan. Kemudian sifat yang lain itu adalah tidak mengalami gesekan pada dinding alirnya atau dinding wadahnya. Itu adalah sifat dari fluida ideal. Yang ketiga adalah fluida itu mengalir bersifat laminier, ya. Garis alirnya pun tidak memotong dari garis alir partikel fluida yang lain. Nah, itu yang perlu kalian pahami tentang dinamika fluida. Nah, kita kaitkan dengan permasalahan yang telah disajikan di awal tadi. Fluidanya adalah fluida yang mengalir. Nah, tentunya untuk aliran fluida ini menggunakan prinsip apa? Hukum Bernoulli. Itu satu. Kemudian korelasinya, kenapa di ujung selang itu dibuat kecil agar dapat, seperti apa yang kalian sampaikan tadi udah benar, agar dapat apa? Kecepatan yang lebih besar ya. Sehingga jangkauan untuk menjangkau kebakaran itu akan lebih jauh. Nah, nggak mungkin kan pemadam kebakaran itu mendekat dengan api. Sudah bagus apa yang kalian sampaikan tadi. Ya. Kita lanjut ke latihan soal anak-anak. Dari gambar ini kita menganalisis dengan menggunakan persamaan Bernoulli.
Nah, Bapak punya cara singkat nih. Kalau kalian ini kan agak panjang, ya, ada cara singkatnya. Ini Bapak kasih cara singkatnya segini. Nah, gimana cara singkatnya? Itu 1 sama dengan akar 2 delta H1 kali HX1, kemudian sama. Untuk jangkauan yang kedua itu adalah diganti indeksnya H2 kali HX2. Nah, langsung masukkan ke persamaan. Gimana jadinya? X1 per X2 sama dengan 2 akar delta H1 berapa? 2 HX1 X1-nya berapa? HX1-nya ketinggian luncuran dari fluida di titik 1 6 per 2 kali akar delta H2 delta H2 6 kali 2 ya, berapa jadinya? 1 juga. Iya, sama. Ya, nanti kalian mau cara yang mana? Boleh. Yang lebih gini ya, singkat. Boleh. Boleh. Nah, sampai sana ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya mulai dari awal, yaitu fluida dinamis. Itu kita kan setiap berbicara tentang fluida dinamis, kita juga tidak lepas dengan fluida ideal. Nah, di sana fluida ideal itu juga memiliki syarat-syarat. Yang pertama itu adalah tidak terlambatkan, jadi kecepatan dan juga masa jenisnya itu konstan. Selain itu dia tidak mengalami gesekan dan juga alirannya bersifat laminar. Oke. Jadi setelah itu saya akan membahas juga tentang debit aliran fluida, di mana rumusnya digambarkan dengan Q. Rumusnya itu adalah volume per T, karena debit itu sendiri berarti banyaknya volume fluida yang mengalir dalam satuan waktu. Selain dirumuskan dengan V per T, debit ini juga dirumuskan dengan A kali V, atau luas penampang dikali dengan kecepatan. Dan juga telah disampaikan oleh Cynthia tentang asas kontinuitas, yaitu yang menyatakan di mana debit yang mengalir pada setiap titik akan bernilai sama pada fluida ideal. Jadi Q1 itu sama dengan Q2, yang mana berarti juga A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Itu tadi asas kontinuitas. Lalu saya lanjut ke asas Bernoulli. Itu tadi dirumuskan dengan itu tadi dirumuskan dengan, tadi sudah disampaikan juga oleh Cynthia, yaitu tekanan ditambah dengan energi kinetik dalam satuan volume ditambah energi potensial ditambah satuan volume sama dengan konstan. Jadi pada dua titik seperti yang kita amati tadi itu dirumuskan dengan V1 ditambah 1/2 rho kali V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1 per rho dikali V2 kuadrat ditambah rho GH2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, secara umum kalian sudah menyimpulkan dengan baik, jadi Bapak rasa sudah cukup. Nah, kita lanjut ya untuk kegiatan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, di pembelajaran hari ini, menurut kalian gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, mengasihkan, dan seru, Pak. Seru ya, sangat seru.
pada saat eksperimen. Eksperimen itu ya. Nggih, nggih. Terima kasih anak-anak, kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, Bapak mengingatkan juga ya terkait dengan pembelajaran hari ini ada tes formatif di akhir pembelajaran. Silakan dikerjakan dengan baik, ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Kemudian untuk di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pipa Venturi. Ya. Silakan kalian pelajari dengan baik. Nih. Nah, oleh karena tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oleh karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan Arsa untuk menyampaikan doa penutup. Nih. Baik Pak, atas kelancaran pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sungguh luar biasa ya telah mengikuti pembelajaran fisika sampai di akhir ini. Bapak ucapkan terima kasih, ingat jaga kondisi, jangan sampai sakit. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak.